Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagian unit 9 yang judul The World at Your Fingers, yaitu dunia di ujung jari Anda. Di sini ada contoh kalimat seperti look at the pictures, what do you think about the pictures? Yaitu lihatlah gambar-gambar, gambar-gambarnya, apa pendapat Anda tentang gambar tersebut. Lalu, do you think it is a good or bad thinking? Apakah Anda berpikir itu adalah hal yang baik atau buruk? Lalu pada berikutnya, have you experienced the same situation? Which one? Tell your friend. Pernahkah Anda mengalami situasi yang sama? Yang mana beritahu kepada teman-teman Anda. Lalu di sini ada salah satu bentuk present perfect seperti kalimat tersebut, yaitu dijelaskan dengan tata bahasa, yaitu grammar. Seperti have you heard anything from Ben recently? Pernahkah Anda mendengar sesuatu dari band baru-baru ini? Lalu, I meet a lot of people in the last few days. Saya telah bertemu banyak orang dalam beberapa hari terakhir. Lalu, everything is going well. There have been any problems so far? Semua berjalan dengan baik. Sejauh ini belum ada masalah. Lalu, the weather is bad here. It rained every day since arrived. Cuaca buruk di sini. Hujan turun setiap harinya setiap aku tiba. It's good to see you are. We have seen each other for a long time. Senang bertemu denganmu lagi. Kami sudah lama tidak bertemu. Sumber tata bahasa Inggris yang harus digunakan. Di sini ada beberapa yang kalian harus pelajari, yaitu contoh percakapan seperti Dave dan Jen, yaitu menanyakan tentang liburan. Seperti kalimat percakapan berikut. Have you traveled a lot, Jen? Sudahkah Anda sering berpergi, Jen? Yes, I live been to lots of places. Ya, saya pernah ke banyak tempat. Really? Have you ever been to China? Benarkah? Apakah Anda pernah ke China? Yes, I live into China twice. Ya, saya sudah 2 kali ke China. What about India? Bagaimana dengan India? No, I have been to India. Tidak, saya belum pernah ke India. Lalu di sini ada beberapa exercises, yaitu berupa latihan berbicara. Exercise latihan. Complete B answer. Some sentences are positive and some negative. Use this verb for below. Lengkapi jawaban baik beberapa kalimat positif dan beberapa negatif. Gunakan kata kerja di bawah ini. Ini yang sudah terlihat. B menjadi eat makan, happen terjadi, have mempunyai, meet bertemu, play bermain, read membaca, see melihat, try mencoba. Baru yang di samping kiri ini adalah soalnya, yang di samping kanan adalah jawabannya. Saya akan membaca contoh soal dan jawabannya. 1. What's Mark's sister like? Maka jawabannya adalah I have no idea
I've never met her. Aku tidak tahu karena aku belum pernah bertemu dengannya. Lalu di bawahnya dan seterusnya boleh sama teman-teman jawab di dalam pertanyaan ini, ditulis atau apa nanti di kolom grup WhatsApp. Yang kedua misalnya, are you hungry? Can you play chess? Are you enjoying your holiday? What this book about? Is very interesting place. I hear your car broken down again yesterday. Do you like a caviar? Mark was late for work again today. Was this woman by the door? Nah ini. Maka ini adalah jawaban-jawabannya nih. Yes, I much today. Yes, but for age. Yet is the best holiday for a long time. I don't know. It. I have no idea. There. Yes, it the second time this month. I don't know. It again. He late every this week. Then I don't know. Here before. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada speaking, berbicara. Information exchange. Have you ever? Pertukaran informasi. Apakah kamu pernah? A. Ask the following question to your friend. Use present perfect to form the sentence. Ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu. Gunakan present perfect untuk membentuk kalimat. Ini kan kolom yang friend 1, friend 2. Ini adalah yang kosong kan, ini pokoknya harus diisi. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah antara perfect to form the sentence. Dan gunakan present perfect untuk membentuk kalimat. Ride, menunggang. Horse, kuda. Have you ever ridden a horse? Pernahkah Anda menunggang kuda? Di lembang, bencana lembang. Run, lari maraton. Speak, famous person. Bicara, orang terkenal. Most beautiful place, tempat berterindah. Lost, anything, hilang apa saja. Love, mencintai seseorang, someone. Traveled, by train, berpergian dengan kereta api. Selanjutnya adalah functional language, bahasa fungsional. Asking and giving opinion, bertanya dan memberi pendapat. C. Read the expression of asking and giving opinion. C. Membaca ungkapan meminta dan memberikan pendapat. Asking, meminta. Giving, memberi. Contohnya ada di bawah ini. What's your idea on? Apa ide Anda pada? In my opinion, menurut pendapat saya, pada itu. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan? As far as concerned, sejauh yang saya khawatirkan, apa? Do you agree with that? Apa kamu setuju dengan itu? Speaking personally, berbicara secara pribadi. Is that what you think? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? From my point of view, dalam pengalaman saya, apa? Lalu selanjutnya ke bawah aja. Have you got an opinion about this? Personally, I think, in my experience, I believe that. Some people say that. Many most people believe that. Everybody know that. According to science, the point is that. Begitu kalau contoh di atas. Asking and giving, meminta dan memberi. Lalu selanjutnya yang D. Browse 5 picture of problem on the use of smartphone in Indonesia. Discuss your opinion with your partner. Share the picture and your opinion to the class. Yang D ini adalah menelusuri 5 gambar permasalahan penggunaan smartphone di Indonesia. Diskusi pendapat Anda tentang pasangan Anda. Teman maksudnya. Bagikan gambar dan pendapat Anda di depan kelas. Pronunciation, pengucapan. Rising and falling intonation, naik turunnya intonasi. Rising intonation, naik intonasi. Question with a yes or no answer, pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Did you like it? Apakah kamu menyukainya? It's your name a cat? Apakah nama kamu adalah cat? Recursion clarification, indication, uncertainly, meminta klarifikasi,
indikasi ketidakpastian. What did you say? Apa katamu? That's not what you wanted, was it? Bukan itu yang Anda inginkan, bukan? Express high energy emotion. Ekspresikan emosi bernada tinggi ataupun berenergi tinggi. Stop it, Angel. Hentikan kemarahan. Lagi marah ini ceritanya. Oh my gosh, that's amazing, extremely. Ya ampun, itu luar biasa, kegembiraan. Ini naiknya intonasi dari misalnya kurang gembira, lalu ke marah, lalu turun lagi ke gembira. Nah, kalau yang tadi adalah intonasi yang tinggi, baru yang setelahnya adalah intonasi yang rendah, feeling intonation. Most statement in English. Sebagian besar pernyataan dalam bahasa Inggris. I work in Monday. Saya bekerja pada hari Senin. It is going to rain today. Hari ini akan hujan. Vacation like who, when, what, where, when, why, and how. Pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. How can I help you? Apakah yang bisa saya bantu? What time does it start? Jam berapa itu mulai? Lalu low energy emotion, emosi energi rendah. Not really. This is disinterest. Tidak terlalu, tidak tertarik. Sure, that will be great. Sarcasm. Tentu itu tidak bagus. Sarkasme. Listening. Dengarkan. Mendengarkan. Scan the QR code. Listen to audio. Answer the question. Pindah QR. Dengarkan audionya. Jawablah pertanyaan. Roughly 6 billion own a cell phone, which is pretty shocking given that only 4.5 billion have access to a working toilet. So how are these popular gadgets changing your body and brain? If you're looking down at your phone right now, your spine angle is equivalent to that of an 8-year-old child sitting on your neck, which is fairly significant considering people spend an average of 4.7 hours a day looking at their phone. This, combined with the length of time spent in front of computers, has led to an increase in the prevalence of myopia or nearsightedness in North America. In the 1970s, about 1/4 of the population had myopia, where today nearly half do, and in some parts of Asia, 80 to 90% of the population is now nearsighted. And it can be hard to put your phone down. Take for example the game Candy Crush. As you play the game, you achieve small goals, causing your brain to be rewarded with little bursts of dopamine, and eventually you're rewarded in the game with new content. This novelty also gives little bursts of dopamine and together create what is known as a compulsion loop, which just happens to be the same loop responsible for the behaviors associated with nicotine or cocaine. Our brains are hardwired to make us novelty seeking, and this is why apps on our phones are designed to constantly provide us with new content, making them hard to put down. As a result, 93% of young people aged 18 to 29 report using their smartphone as a tool to avoid boredom, as opposed to other activities like reading a book or engaging with people around them. This has created a new term, nomophobia, the fear or anxiety of being without your phone. We also see a change in brain patterns. Alpha rhythms are commonly associated with wakeful relaxation, like when your mind wanders off, whereas gamma waves are associated with conscious attentiveness. And experiments have shown that when a cell phone is transmitting, say during a phone call, the power of these alpha waves is significantly boosted, meaning phone transmissions can literally change the way your brain functions. Your smartphone can also disrupt your sleep. The screen emits a blue light which has been shown to alter our circadian rhythms, diminishing the time spent in deep sleep, which is linked to the development of diabetes, cancer, and obesity. Studies have shown that people who read on their smartphone at night have a harder time falling asleep and produce less melatonin, a hormone responsible for the regulation of sleep-wake cycles.
Harvard Medical School advises the last 2 to 3 hours before bed be technology free, so pick up a book before bed instead. Of course, smartphones also completely change our ability to access information, most notably in poor and minority populations. 7% of Americans are entirely dependent on smartphones for their access to the internet. A 2014 study found that the majority of smartphone owners use their phone for online banking, to look up medical information, and searching for jobs. So while phones are in no way exclusively bad and have been part of a positive change in the world, there's no denying that they are changing us. But many successful people have now decided to take smartphone vacations in order to increase productivity. In our new ASAP Thought video, we break down the top 6 reasons you should take a smartphone vacation and how it could benefit your life right now. And subscribe for more weekly science videos. Nah, setelah mendengar pernyataan dari tadi yang sudah dijelaskan pada video YouTube, lalu selanjutnya adalah exercise, latihan. How can smartphone change our life? Bagaimana smartphone bisa mengubah hidup kita? What does nomophobia refers to this audio? Apa yang dimaksud dengan nomophobia dengan di audio ini? What is the cause of the misuse of smartphone? Apa penyebab penyalahgunaan smartphone? Using too much smartphone will cause insomnia. Why? Terlalu banyak menggunakan smartphone akan menyebabkan insomnia. Mengapa? Ya mengapa? Jelaskan apa? Karena main HP, sudah memainkan smartphone di kala malam, ya susah tidur. Karena banyak sekali hiburan di dalam handphone. When someone is addicted to playing smartphone games, the brain unconsciously produces dopamine. What is dopamine? Ketika seorang kecanduan bermain game smartphone atau secara tidak sadar menghasilkan dopamin, apa itu dopamin? Apa itu dopamin? Dopamin adalah sesuatu yang kecenderungan ataupun kecanduan di dalam otak menurut dokter. Yang selanjutnya adalah kita disuruh untuk membaca saja. Reading, membaca. Membaca teks. Prekop itu tentang apa? Read the text. What is passage about? Your digital footprint. Every time you go online, you leave a trail. This is just like a real footprint. It's reveal where you've been, how long you stayed, and what you've been doing there. Every time you register for an online service, send an email, download a video or upload a photo, the information can be accessed and your digital footprint can be revealed. This shouldn't necessarily be worrying, but it is advisable to be aware of your digital footprint and to be conscious and sensible when you are online. Yang artinya jejak digital Anda. Setiap kali Anda online, Anda meninggalkan jejak. Ini seperti jejak kaki yang nyata. Ini mengungkap di mana Anda berada, berapa lama Anda tinggal, dan apa yang telah Anda lakukan di sana. Setiap kali Anda mendaftar layanan online, mengirim email, mengunduh video, dan mengunggah foto, informasi dapat diakses dan jejak digital Anda dapat terungkap. Hal ini tidak dapat mengkhawatirkan, tetapi sebaiknya waspada terhadap jejak digital Anda dan hati-hati serta bijaksana saat Anda bermain smartphone online. 6 top tips for taking care of your digital footprint. 6 tips teratas untuk menjaga jejak digital Anda. 1. Don't forget to log off when you leave a website, especially if you are using a shared computer. If you don't, someone can easily threaten to be you. Ya, jangan lupa untuk log off ketika Anda meninggalkan situs web, terutama jika Anda menggunakan komputer bersama. Jika tidak, seseorang dapat dengan mudah berpura-pura menjadi Anda. 2. Don't tell anyone your password and don't write them down in an obvious place. Make them more complex by using a combination of letters. 2. Jangan beritahu siapapun kata sandi Anda, dan jangan tulis di tempat yang jelas. Buat mereka lebih kompleks dengan menggunakan kombinasi huruf, misalnya A, Z, ataupun Z dengan nomor ataupun apa. Number and
tension, mark, angka, dan tanda baca. 3. Tell an adult. If you come across anything online that makes you upset, anxious, or need, these are ways to report inappropriate of abusive content, and in most cases, web manager respond rapidly. 3. Beritahu orang dewasa jika Anda menemukan sesuatu yang online yang membuat Anda kesal, cemas, atau khawatir. Ada beberapa cara untuk melaporkan konten yang tidak pantas atau kasar. Dalam kebanyakan kasus, pengelola web merespon dengan cepat. 4. Remember your favorite websites by using the history button and the bookmark function on your computer or mobile device. This is a way that your digital footprint can work in your favor. But remember to clear your browser history regularly. 4. Ingat situs web favorit Anda dengan menggunakan tombol riwayat dan fungsi bookmark di komputer atau perangkat seluler Anda. Ini adalah cara agar jejak digital Anda dapat bekerja sesuai keinginan Anda. Tetapi ingatlah untuk menghapus riwayat browser Anda secara teratur. 5. If you want to post comment online, you don't have to use your our name in front of a nickname to use instead. You can also use the picture instead of a real photo. 5. Jika Anda ingin memposting komentar secara online, Anda tidak harus menggunakan komentar Anda sendiri. Ciptakan nama panggilan untuk digunakan sebagai gantinya. Anda juga dapat menggunakan gambar di sebagai pengganti foto asli. Jadi intinya jangan terlalu jujur dalam mendefinisikan data pribadi di jejak digital, apalagi di Facebook ataupun di TikTok dan yang lainnya. Itu jangan sampai kita mencantumkan nama asli kita, misalnya nama panjang, nama asli, tanggal lahir, orang tua, family, semuanya. Karena bisa jadi itu bisa diakses oleh beberapa web ataupun beberapa hacker untuk disalahgunakan penggunaannya. Think about the future. Berpikir tentang masa depan. All kinds of people are interested in your digital footprint. It's now quite common for college universities in Florida to check out the online profiles on possible candidates. As part of the application process, there are cases of people having missed out on job and places in college because their digital footprint didn't impress the recruitment. So remember, keep safe. Don't put too much personal information online, and always think carefully before you post something as yourself. While I be happy for absolutely everyone to see this. Semua jenis orang tertarik dengan jejak digital Anda. Sekarang sudah umum bagi perguruan tinggi universitas berusaha untuk memeriksa file pro online dari calon kandidat sebagai bagian dari proses aplikasi mereka. Ada kasus orang kehilangan pekerjaan dan tempat perguruan tinggi karena mereka tidak mengesankan perekrutan. Jadi ingat, jaga keamanan, jangan terlalu banyak menaruh informasi pribadi secara online, dan selalu berpikir baik-baik sebelum posting sesuatu. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya akan senang jika semua orang benar-benar melihat ini? Apakah jika artis mendapat like banyak, senang? Ataupun mendapatkan komentar, hujatan, dan cacian? Ya, tentu tidak. Ada yang kuat, ada yang tidak. Bagi yang tidak kuat akan kena mental health ataupun kesehatan mental mereka, dan yang kuat mereka akan terus gitu menaikkan rating dari followers ataupun likes dan yang lainnya. Nah, lalu yang di bawah ini adalah latihan exercise. Put the first phrases in the correct group. Letakkan frasa dalam kelompok yang benar. Use punctuation mark in your password. Gunakan tanda baca di kata sandi Anda. Use a picture interest of a photo yourself. Gunakan gambar di atas pada diri Anda. Forget to erase your browser history. Lupa untuk menghapus riwayat browser Anda. Lalu selanjutnya baru yang di bawahnya adalah melakukan dan jangan. Nah, di mana jangan, misalnya jangan yang lupa untuk menghapus history Anda. Kalau dulunya melakukan
Tulis kata sandi Anda di tempat yang mudah Anda temukan. Write your password in Flash where you can find it easily. Begitu. Next page. Halaman selanjutnya. Vocabulary. Kosakata. Technology. A. Split the class into 2 or more teams. Whisper a word related to teach technology into the ears of the first student in each row. They whisper the word into the next student ear in their row until the whisper get to the last student in the row. The student in the row has to say out the word. The team or teams that get the word right score a point. A. Bagi kelas menjadi 2 atau lebih tim. Bisikan kata yang berkaitan dengan teknologi ke telinga siswa pertama di setiap baris. Mereka membisikkan kata itu ke telinga siswa berikutnya. Barisan mereka bisikan itu sampai ke siswa terakhir di barisan. Siswa terakhir di baris harus mengucapkan kata tim atau tim yang mendapatkan kata yang tepat maka mendapatkan poin. Jadi harus diestafetkan gitu. Dan bagi yang benar ya bakal dapat poin. Vocabulary on technology. Password, logo of account, websites, Wi-Fi, download, submit, touchscreen, signal, laptop, digital content, combination name, smartphone. Kata candi keluar akun, situs web, Wi-Fi, kosakata unduh kirim, dari situ daftarkan laptop. Teknologi, digital, isi komentar nama pengguna, ponsel pintar, smartphone. Next, speaking, berbicara. Smartphone activity, aktivitas ponsel cerdas. A. Look at the table below. Ask your friends how often you do them with your phone. Write your friend's name on the table. Perhatikan tabel di bawah ini. Tanyakan pada teman Anda seberapa sering Anda melakukan dengan ponsel. Maksudnya seberapa sering Anda bermain ponsel. Seberapa lama. Tulis nama temanmu di meja. Dan melakukan apa aja gitu aktivitasnya. Misalnya membuat misalnya activity, making calls, texting, ending and reading emails, searching for information, taking picture, checking the weather, researching product and service, searching a store, sharing and posting photos, using maps. Membuat panggilan dan SMS, mengirim membaca dan email, mencari informasi, mengambil gambar, memeriksa cuaca, meneliti produk dan layanan, mencari toko, berbagi dan memposting foto, sharing and posting foto, ataupun using maps, menggunakan peta. Nah, lalu di sini ini tabel yang untuk diisi seberapa sering gitu yang si anak tersebut, teman tersebut ini membuat daftar ini, membuat panggilan SMS berapa kali aja gitu, berapa kali dalam sehari, multiple times a day, multiple times a week, berapa kali dalam seminggu, at least weekly, setidaknya setiap minggu. Namun kan pada zaman sekarang Instagram pun setiap jam ataupun Facebook pun setiap menit, ya enggak lah. Adapun waktu kerja, adapun waktu luang, boro-boro kan malah ingatnya ke aplikasi yang menghibur diri kita sendiri. That's no, maybe yes, maybe no. Next, writing. Ini selanjutnya adalah menulis. Harus ditulis nih pendapat. In your opinion. For and against online communication. Untuk dan melawan komunikasi online. A. Do you prefer online or face-to-face communication? Why? Which type of communication do you think is more important in today's world? The why and why. Answer to this question and write your argument about the topic below. Apakah kamu lebih suka komunikasi online atau tatap muka? Mengapa? Jenis komunikasi mana yang menurut Anda lebih penting di dunia saat ini? Dan mengapa? Jawab pertanyaan tersebut dan tulis argumen Anda tentang topik tersebut di bawah ini. Tulis aja nih yang di kolom-kolom yang besar ini. Yang for and against online communication. Untuk melawan komunikasi online. Begitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah diisi, misalnya sudah kepikiran apa yang lebih penting. Nah, ini baru next, speaking, berbicara. A. Instruction for teacher. A. Instruksi untuk guru. Work in pairs or small group. Cut up the dictation question into strip and ask student to take it in turns to pick a card and ask the rest
of the group their question. Give reason for the answer and opinion. Share it to the class. Bekerja berpasangan atau dalam kelompok kecil. Potongkan pertanyaan diskusi menjadi potongan-potongan dan mintalah siswa secara bergiliran untuk mengambil kartu dan mengajukan pertanyaan kepada anggota dan kelompok lainnya. Berikan alasan untuk jawaban dan pendapatnya. Lalu bagikan ke kelas. Have messaging apps changed the way you communicate with your friends? Apakah aplikasi pepesanan mengubah cara Anda untuk berkomunikasi dengan teman-teman? Do you think your communication with friends and family were improved or get worse if you didn't have a mobile phone? Why? Apa menurut Anda komunikasi Anda dengan teman dan keluarga akan meningkat atau menjadi lebih buruk jika Anda memiliki ponsel? Mengapa? Jelaskan. Ya, kenapa lebih buruk? Misalnya lagi ngobrol malah lihat HP. Nah, itu mengapa? Why? People say that teenagers use their mobiles more than adults. Why do you think this is? Orang mengatakan bahwa remaja menggunakan ponsel mereka lebih dari orang dewasa. Kenapa menurut ini? Ya, kenapa? Why? Karena ya remaja bukannya semangat untuk kerja, untuk belajar, tapi ketika disuguhi handphone dengan yang berbasis hiburan dan yang lainnya, otomatis ya mereka akan terus bersenang-senang. Mulai dari game online, hiburan dan lainnya, video-video yang lucu, begitu anak muda. Sedangkan orang dewasa ya tidak memikirkan karena fokus bekerja untuk menghidupi keluarga. Ya kalaupun mereka menonton HP, memainkan HP, ya tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya mereka untuk hiburan, pasti untuk informasi perpesanan saja gitu. Next, some people think that writing online is making your people spelling and grammar worse. Do you agree? Why? Not. Beberapa orang berpikir bahwa menulis online membuat ejaan anak muda dan tata bahasa lebih buruk. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Do you agree? Why not? Ya, kenapa gitu? Kenapa bisa menjadi lebih buruk? Adakah yang bisa menjawab, teman-teman? Next, are there any situation when you turn off your mobile phone? Why? Kenapa tidak? Apakah ada situasi ketika Anda mematikan ponsel Anda? Mengapa? Kenapa tidak? Apakah ada situasi ketika Anda mematikan ponsel? Atau misalnya bangun tidur kita membuka handphone. Mau tidur membuka handphone. Apapun kemana-mana membawa handphone. Apakah ada kejanggalan ketika handphone tidak ada? Begitu. Why do you think so many people this day are addicted to their phones? Are you addicted to your mobile? Why advice will you get to someone who is addicted to their phone? Addicted adalah kecanduan. Menurut kamu nih, mengapa begitu banyak orang akhir-akhir ini kecanduan ponsel gitu, kecanduan smartphone? Apakah kamu kecanduan juga? Saran apa yang Anda berikan kepada seseorang? Berikan saran gitu. Apa yang diberikan kepada seseorang yang kecanduan ponsel mereka misalnya? Misalnya beberapa berita banyak yang kecanduan ponsel sampai misalnya sindrom apa, carinya bergerak-gerak sendiri karena saking kecanduannya dari pagi sampai malam, terus sampai suntuk, bahkan sampai matanya yang rabun dekat dengan gara-gara kecanduan ponsel. Jadi apa saran kalian, teman-teman? Next, what are the advantages of sending a message over making a phone call? Are there any disadvantages? Apa keuntungan mengirim pesan dari mereka menelpon dan apa kekurangannya? Do you think mobile phones in the future will be smaller or bigger? Why? Menurut kamu, ponsel di masa depan akan lebih kecil atau lebih besar? Why? Kalau dulu kan sekilo misalnya, yang handphone merek tentara tuh yang sekalian cuman bisa SMS, telepon,
sama center. Kalau sekarang kan lebih tipis. Nah, touch screen sekarang sudah lebih ke zaman. Mungkin untuk masa depan yang akan datang bukan touch screen lagi, atau lebih misalnya. Is it always a good idea to take a photo to remember an event or a place? Why not? Apakah selalu ide yang baik untuk mengambil foto untuk mengingat sesuatu peristiwa atau tempat? Why not? Kenapa tidak gitu? Ya kenapa tidak? HP hanya untuk digunakan berlomba-lomba untuk mencari kamera yang bagus, hanya untuk mengabadikan tempat dan yang lainnya. Sedangkan ya jika kita sudah lupa ya sudah gitu, akan hilang dengan sendirinya. Terutama dengan apa yang kita bawa ini, apa yang kita genggam saat ini gitu. Smartphone. Okay, that's all. Thank you everybody. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menjadi pendengar yang baik sampai akhir slide ini, sampai akhir page ini, the last page. Terima kasih teman-teman, terutama kepada dosen Bapak Taufik selaku pengampu. Sekian dari saya, kelompok 4 ya, saya dan Aldi Ardiansyah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Because if you someone of to mistake, karena tidak ada yang luput dari kesalahan. Terima kasih. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.